Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas tentang contoh daftar riwayat hidup. Nah, kalau kemarin kita membahas cara membuat daftar riwayat hidup yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian sekarang akan dibahas tentang contohnya, bentuknya ya. Nah, yang pertama di atas dicantumkan dulu judulnya, daftar riwayat hidup. Kemudian untuk yang pertama itu ditulis mengenai identitas pribadi ya, identitas pribadi. Kemudian kalau misalkan perusahaan meminta untuk mencantumkan foto, silahkan untuk dicantumkan fotonya. Kalau misalkan tidak, ya berarti tidak usah, tapi lebih baik dicantumkan ya. Nah, dalam identitas pribadi ini ada nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat asal, kemudian ada alamat email kalian nanti dicantumkan. Takutnya perusahaan memberikan jawaban dikirim via email ya. Kemudian nomor HP ini wajib ya, wajib sekali untuk dicantumkan. Agama, kemudian status kalian kali ini apa masih single atau belum menikah ya, atau sudah menikah gitu, nanti dicantumkan di sini. Itu akan menjadi penilaian dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah riwayat pendidikan. Nah, seperti yang dibahas kemarin, dalam riwayat pendidikan ini harus runut dari yang terendah hingga yang terakhir ya. Nah, dari contohnya, karena di sini contohnya tidak pernah mengikuti PAUD dulu ya, karena dulu kan tidak ada PAUD dan TK, langsung ke SD kalau sekolah. Jadi dicantumkan dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tingginya di mana. Kalau misalkan kalian pernah sekolah di PAUD, berarti di sini dicantumkan dulu dari PAUD, TK hingga ke perguruan tinggi ya. Kalau yang melanjutkan kuliah, dicantumkan juga tahunnya. Jadi tahun kalian pertama masuk SD, kemudian lulusnya itu tahun berapa, dicantumkan juga di bagian akhir. Selanjutnya pengalaman organisasi. Nah, di sini bagi anak-anak yang tidak aktif di sekolah sangat rugi ya ketika membuat daftar riwayat hidup. Jadi terasanya sekarang kenapa saya tidak aktif dari dulu dalam organisasi. Nah, di sini pengalaman organisasi mulai, contohnya kalau yang aktif dari tingkat SD atau tingkat SMP bisa dicantumkan di sini. Nah, kalau di sini contohnya aktif dari tingkat SMP, pernah mengikuti organisasi apa aja. Ini ada OSIS, kemudian ada pramuka. Kemudian waktu di SMA aktif apa aja. Nah, di sini dicantumkan pengalaman organisasinya. Bagi anak-anak paskibra yang pernah mengikuti pengibaran di kecamatan atau di tingkat kabupaten, di sini bisa dicantumkan, apalagi di tingkat nasional ya. Kemudian di tingkat perguruan tinggi, sama di tingkat perguruan tinggi juga harus dicantumkan beserta periodenya ya. Kalian itu menjabat sebagai anggota di organisasi tersebut itu dari tahun berapa hingga tahun berapa. Jadi harus dicantumkan beserta jabatannya ya, beserta jabatannya apa, sebagai ketua, sekretaris atau anggota. Jadi itu harus dicantumkan agar perusahaan sangat mudah dalam menilai kalian. Kemudian di perguruan tinggi juga sama, di organisasi apa ya, di UKM apa kalau di perguruan tinggi. Kemudian jangan lupa dicantumkan periodenya ya, periodenya itu dari tahun berapa hingga tahun berapa. Kemudian selain pengalaman organisasi, kalian juga bisa mencantumkan prestasi yang pernah kalian raih. Contohnya prestasi pernah mengikuti OSN atau O2SN. Contohnya kalian mendapat medali emas dalam mata pelajaran A atau B ya, itu bisa dicantumkan di sini di dalam daftar riwayat hidup. Kemudian
Setelah pengalaman organisasi ada pengalaman kerja. Nah, di sini dalam pengalaman kerja itu bisa diruntuhkan berdasarkan tahun atau dari yang sekarang hingga yang dulu-dulu banget gitu ya, bisa diruntuhkan di sini. Nah, contohnya di sini pernah mengajar di SMA Negeri 24 Garut dari tahun bulan Juli tahun 2011 hingga sekarang, berarti masih posisinya masih mengajar hingga sekarang. Nah, ini berarti sudah off, ini masih ya. Kemudian pernah menjadi editor buku ajar dari tahun 2011 hingga 2014. Nah, ini pengalaman-pengalaman kerja seperti ini, meskipun ada yang sangat sederhana ya, ini di bawah pernah menjadi penjaga warnet. Nah, itu akan menjadi penilaian tersendiri atau tolak ukur perusahaan sebagai penilaian terhadap pelamar tersebut ya. Berarti ini sudah banyak pengalamannya, pernah jadi juri, pernah menjadi pengajar, pernah jadi editor juga, itu akan menjadi penilaian. Contohnya kalian pernah bekerja di pabrik makanan misalkan ya, pabrik makaroni, itu cantumkan saja, nggak jadi masalah. Kemudian pernah magang contohnya di pabrik yang racing kopi, itu bisa dicantumkan juga. Kemudian jabatan yang pernah diemban, ini berarti posisinya jabatan apa aja nih yang pernah diemban setelah lulus misalkan ya, di tempat kerja dulu pernah menjabat sebagai apa aja. Nah, di sini ada menjabat sebagai kepala perpustakaan mulai dari tahun 2012 sampai 2013, pembina OSIS tahun 2014 sampai 2019. Ini ada jeda, berarti pernah off dulu ya. Kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2020 sampai 2021, berarti sekarang ya di tahun 2020. Kemudian pernah menjadi instruktur nasional mata pelajaran bahasa Sunda itu di tahun 2016. Kemudian pengurus MGMP Bahasa Sunda di Kabupaten Garut dari tahun 2019 hingga sekarang. Nah, ini contoh jabatan yang pernah diemban. Nah, di sini kan nggak ada ya pendidikan non formal. Jikalau kalian pernah mengikuti kursus-kursus seperti kursus bahasa Inggris, kursus menjahit, atau keahlian-keahlian lain, silahkan kalian cantumkan aja di sini ya. Ini kan sampai poin E. Kalian bisa membuat lagi di poin F. Itu contohnya pendidikan non formal. Kalian bisa cantumkan di sana pendidikan apa saja yang pernah kalian ikuti. Kemudian jangan lupa dicantumkan juga tahunnya, tahun berapa. Kemudian nanti di lampiran sertifikat-sertifikatnya juga jangan lupa dilampirkan. Itu sebuah bisa menjadi penilaian plus untuk membandingkan dengan pelamar yang lain. Oh, yang ini lengkap, oh yang ini anaknya aktif, ini tulisannya rapi, dalam penulisan daftar riwayat hidupnya nggak ada coretan sama sekali, kemudian ditulis dengan sangat rinci. Itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi kalian. Nah, mudah-mudahan penjelasan tentang contoh daftar riwayat hidup ini bisa bermanfaat. Silahkan kalian bisa mencoba coret-coret dulu di dalam buku masing-masing. Kemudian kalau sudah siap, kalian bisa langsung dipraktekkan dalam ditulisnya di kertas folio bergaris ya. Silahkan bisa dimulai. Terima kasih, sekian penjelasan mengenai contoh daftar riwayat hidup. Selamat berjumpa lagi di materi yang lainnya. Assalamualaikum.